Pasal ni. إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه في الدارين. آمين يا رب العالمين. وعليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه القطب الذي عليه مدار الدين. Dan hendaklah kamu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bahasan kita pada malam ini adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf artinya memerintahkan kepada kebaikan. Ma'ruf ini kebaikan yang sangat umum, apapun bentuknya. Kalau itu disebut kebaikan, maka itu namanya ma'ruf. Entah kaitannya barang ibadah mahdah atau ibadah ghair mahdah, ibadah sosial, tenulung batur teh atau ngumbe, ini tetap doang aran ma'ruf. Kebalikannya nahi mungkar. Nahi itu artinya larangan. Mungkar ya kemungkaran. Jadi setiap kemungkaran Islam mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk mencegahnya. Nah, jadi sedua ini wajib. Tidak bau pisah. Kalau ada perintah untuk menegakkan kebenaran, maka di sana ada larangan untuk mencegah kemungkaran, untuk melakukan kemungkaran. Fa'innahul qutbul ladzi 'alaihi madaruddin. Karena itulah inti di mana di sana madaruddin, menjadi poros agama, menjadi tiang agama. Jadi tegaknya agama, kokohnya agama itu wajib didukung oleh amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak mungkin agama itu bisa kokoh, tidak mungkin agama itu bisa berdiri dengan tegak kalau tidak dijalankan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi arak dengan gawe kebaikan tedoang te doang, atau sebaliknya ada kemungkaran yang merajalela, kita diam tedok doang itu, maka pasti agama ini akan hancur. Nah, jadi ini maksudnya madaruddin. Jadi itulah amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi inti al-qutb. Jadi inti. Wali ajlihi anzalallahu al-kutuba wa arsalal mursalin. Dan karena inilah, li ajlihi ay li ajlil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena adanya amar ma'ruf nahi munkar ini, anzalallahu al-kutuba wa arsalal mursalin. Allah menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya. Inilah alasannya kenapa Allah mengutus para nabi, para rasul, ya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Selepun tugasnya para nabi dan para rasul itu adalah ini, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, bahkan kitab-kitab itu diturunkan juga tujuannya untuk ini, amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi dalam Al-Quran misalnya, kita umat Nabi Muhammad jale ini si Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummah, kita adalah sebaik-baik umat. Tapi apa yang menjadi ciri khas umat terbaik itu ada dua ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia. Nah, pegawaian tempenaran umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, jadi kalau kita mampu menegakkan amar ma'ruf ini dan nahi munkar, maka kita termasuk umat terbaik yang dikeluarkan atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad in'aqada ala wujubihi ijma'ul muslimin. Jadi ijma'u fa'ilnya kan in'aqada, seolah wa qad in'aqada ijma'ul muslimin ala wujubihi. Jadi ijma' kaum muslimin in'aqada itu terwujud, in'aqada terlaksana, terwujud, ada ijma' kaum muslimin ala wujubihi terhadap wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada satu orang pun ulama yang mengatakan bahwa amar ma'ruf ini tidak wajib. Selepon sepakat. Wa tadhaharat nususul kitab was sunnah 'ala al-amri bihi wat tahdhir min tarkihi. Dan nas-nas baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah itu sudah nyata, jelas, 'alal amri bihi, yang memerintahkan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini, wat tahdhir min tarkihi, dan mengingatkan jangan sampai meninggalkannya. Nah, jadi tidak sampai dia tenggawe amar ma'ruf nahi munkar ini. Qala Allah Ta'ala, jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, ini surah Al-Imran 104. Hendaklah kalian, wal takun minkum, ada di antara kalian, ummatun, sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Nah, jadi kata-kata wal takun ini lam lil amr, perintah. Jadi pada dasarnya perintah ini menurut usul fiqh, kaidah usul fiqh, al aslu fil amri lil wujub. Jadi pada dasarnya perintah kalau itu datangnya dari syariat Allah ataupun Rasul, maka arahnya itu adalah wajib. Jadi salah itulah mendetegawe ya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang sukses, yang berhasil. Jadi dengan si menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itulah orang yang berhasil. Wa qad wasafa Allahul mu'minin fi ghairi mawdi'in min kitabih bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang beriman itu, wasafa ini menggambarkan, mensifatkan, maksudnya menggambarkan, fi ghairi mawdi'in, lebih dari satu tempat. Jadi kata-kata fi ghairi mawdi'in, pada selain satu tempat, maksudnya lebih dari satu tempat. Jadi bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali Allah menjelaskan min kitabihi, lebih dari satu tempat dalam kitabnya, dalam Al-Quran, bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Faqaddama wasfahum bihi fi ba'dil mawadi' 'alal iman. Jadi Allah mendahulukan, mensifatkan mereka bihi, dengan amar ma'ruf nahi munkar tadi, fi ba'dil mawadi', di sebagian tempat, 'alal iman, dikaitkan dengan masalah keimanan, wa fi ba'dihha 'ala iqamatis shalah, sebagian ayat mengkaitkannya dengan
penegakan sholat. Nanti kita lihat seperti apa. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Ini maksudnya Bani Israel yang menjadi umat nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah umat Nabi Daud, kemudian Nabi Isa, tetap Bani Israel. Karena Nabi Rasul lekan Bani Israel ini hampir 2/3 Nabi Rasul ini lekan Bani Israel. Nah, jadi mereka dikutuk. Jadi kata-kata lu'ina, dilaknat, ini jauh dari rahmat Allah. Bahkan kan Nabi zaman Nabi Daud, jadi mereka kaumnya yang ingkar kepada Nabi Daud itu didoakan oleh Nabi Daud alaihi salam sehingga mereka berubah menjadi kera. Kunu qiradatan khasiin, dalam Al-Qur'an, jadilah kalian kera. Nah, sementara umat Nabi Isa, keingkaran mereka itu didoakan oleh Nabi Isa sehingga mereka menjadi khinzir, menjadi babi. Nah, ini yang kumbeknya. Apa kesalahan terbesar mereka sehingga mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi atau menjadi kera? Nah, ini kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka semua la yatanahaw, tidak ada yang saling melarang. Jadi tanaha ini bina masyarakat, saling melarang. Pokoknya apa jadi gawe kemungkaran, kejahatan, pada saling terdoang. Ya, marak bahasa kanak-kanak si agak bengel keji, ya pokoknya nafsi-nafsi, ya ente eku. Kan aku mabuk, aku meliskan kepeng ku kadungku. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Ini maksud la yatanahawna an munkar. Mereka semua tidak saling melarang berbuat kemungkaran. Fa'aluh, yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Nah, gara-gara mereka membiarkan kemungkaran merajalela, darak dengan pede ngelarang, atau kebalik ketika tidak ada yang melakukan kebaikan teduk, darak saling tanya. Nah, inilah maka salah satu azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan, mereka dirubah menjadi kera atau sebaliknya mereka dirubah menjadi babi. Jadi dalam Al-Quran beberapa ayat menceritakan kasus tentang umat Nabi Daud ini. Kenapa mereka dirubah menjadi kera? Nah, ini mundet yang peleh dari surah Al-A'raf juga kita mundet Al-Maidah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar beribadah pada hari Sabtu, karena jihad dengan beribadah. Padahal itu awalnya adalah mereka diperintahkan untuk memuliakan dan beribadah pada hari Sabtu. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti. Nah, jadi kata-kata sabt ini beribadah pada hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Jadi mafhum lekal ayat ini kurang lebih seperti ini. Awalnya kaum Bani Israel ini diajak untuk memuliakan hari Sabtu, beribadah di hari Sabtu. Nah, jadi sebagian besar mereka beribadah. Jadi Sabtu ini memuliakan hari Sabtu. Nah, cuma di akhir ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ya, karena kami menguji mereka, jadi karena kefasikan mereka Allah menguji. Jadi setelah serempak
selepun pada beribadah jelo Sabtu uji nih si Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Laut Merah, di pinggir Laut Merah ada satu danau. Nah, jadi danau ini nyere yang gede. Nah, tono tane uji si Allah Subhanahu wa taala, kan keseharian mereka nelayan selepun. Hampir sebagian besar jadi nelayan. Nah, jelo Sabtu ini diuji si Allah Subhanahu wa taala, setiap Sabtu tono tane nyelega mbejegele kane datang empat ini. Sampai jontlak sugol si santar luwekne. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim, kata Allah, ketika mereka didatangi oleh hitanuhum, jamak lekan hut, ikan-ikan mereka. Tono tane. Nah, luar jelo Sabtu sepi empat ini, darat. Nah, jadi itulah salah satu ujian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan mereka ini beribadah jelo Sabtu ini tulus pendek. Tetundek ya ngane mengikuti nabinya. Atau jangan-jangan hanya sekedar lipstick doang. Artinya luarnya doang mengikut nabinya, tapi pada hakikatnya mereka sama sekali tidak menjadi penurut. Untuk membuktikan itu, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Jadi jelo Sabtu empat ini maras seburu ini sampai jontlak marangkun ya dengan permainan ini jadi empat si meti ini. Nah, jadi si saking dua ini. Nah, akhirnya satu persatu urut ya. Oh, kumele yang beribadah Sabtu rugi tengah. Jadi dong orang itu belakan temu penghasilan. Pada akhirnya sebagian mereka mengganti ibadah lelohat, antara sugo le jelohat, empatnya sepi. Atau hari-hari yang lain, Sabtu sepi dengan pada akhirnya beribadah. Nah, inilah sebabnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, lu'ina alladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. Nah, itu dalam ayat lain Ali Imran misalnya, walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Jadi mereka sangat melampaui batas. Kalian dah tahu itu. Dengan nabi ente bareng para sahabat si Allah Subhanahu wa taala. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian menjadi kera yang hina. Nah, ini jadi jerak dengan beribadah jalo Sabtu batur-batur dan darat pada saling larang, ndak kone, darat, bahkan saling dukung. Nah, jadi goyo kan pada saling larang, saling dukung, saling ngajakin. Ente wahta beribadah jalo Sabtu rugi itu, darat penghasilan sama sekali. Nah, ini surah Al-Maidah yang menjelaskan tentang akibat dari tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah. Fitnah maksudnya azab Allah Subhanahu wa taala. La tusibanna alladhina zalamu minkum, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, khassah secara khusus. Nah, jadi akibat lekal kemungkaran lek sopo lingkungan misalnya. Nah, jadi yang kena imbasnya ya seleput teh. Dan peduli dia orang alim, orang baik, lamun narak lek lingkungan ini menyebar kerusakan apapun bentuknya, yang kena azab itu bukan mereka, tetapi kita semua. Nah, jadi dendeknya sampai arak ngono marak seburu ino. Yo itu kan kepeng temesa kadun teng ni. Anang kepeng me ya. Ya ente silahkan aja beribadah. Nah, seringkali tiang dengar ya kalimat-kalimat seperti itu. Arak kadang anak jari ente si ya agak nyelerin lah. Nah, jadi ndekne bau beralasan seperti itu. Nah, karena ibadah itu pernah kemungkaran ini ketika turun azab Allah Subhanahu wa taala, balasan yang kena bukan mereka. Leput deh. Nah, cuma kata para ulama, ya termasuklah misalnya luwek memprediksi kejadian le Aceh lah ini. Nah, gara-gara ini, karena sebagian dari masyarakat mereka melakukan kemungkaran yang sangat luar biasa. Nah,
Jadi akibatnya bukan pelaku kemungkaran ini doang sih kena adab Allah, tetapi seluruhnya. Jadi bahkan pire kabupaten ini. Jadi satu kabupaten le Aceh ini saking luasnya, lebih le kali satu NTB ini provinsi ini. Nah ini kan ratusan ribu ini korban. Nah itu kata para ulama. Jadi lamun dengan bagus, dengan saleh jadi korban, itu bagian dari ujian yang mereka hadapi atau rasakan. Tetapi pelaku maksiat yang mendapatkan azab itu betul-betul merupakan siksaan mereka kali-kali dunia, terlebih lagi besok di akhirat. Nah, jadi merongkat seburuk ino. Nah, karena akibatnya merayat ini selepu tekene. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ndak bau tedok. Nah, jadi atete menarak dengan malas-malas sembahyang sekeji, ya wajib hukumnya, jadi bukan bagus tapi wajib hukumnya. Detanya ya. Nah, papa ini jadi saudara-saudara kita lekan jamaah tabligh ini salut kita. Jadi mereka tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh mengajak kita atau sebagian saudara-saudara kita untuk sembahyang, walaupun ya sepintas teh sambil berjorak-jorak, dan memang harus begitu. Nah, jadi papa salut kita. Jadi tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Nah, namun sini patut sekali kita turutin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah atau cegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jadi dengan tangan ada yang menafsirkan secara hakikat ya pokok kepak. Jadi lamanya tangan ini maksudnya kekuatan, entah itu kekuatan fisik atau kekuasaan. Ada yang mengartikan dalam artian kekuatan dalam bentuk kekuasaan. Misalnya itu jadi pemerintah, itu polisi kan itu berdaya power ini. Nah, jadi sasaran ayat ini ada yang menafsirkan, nah itu pemerintah. Tetapi yang kuat ini adalah hendaknya pemerintah doang. Kita pun kalau kira-kira mampu kita lakukan, ya wajib hukumnya. Kan itu tawa misalnya anak jarin teh, atau kan anak masih beci, dan mungkin lah dengan ngelawan itu misalnya, ya wajib kita lakukan ini. Jadi fal yughayyirhu biyadihi, jadi cegah dengan tangan dalam artian langsung, secara langsung. Dan tidak hanya sekedar muni dong, pokoknya larang. Lamun jauh minum-minum keras baitin. Nah ini maksudnya. Jadi lamun bersual ya pokoknya kita turun tangan, dendek sekedar bersuara doang. Itu yang pertama, fal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, kalau dia tidak mampu mencegah secara langsung, fa bilisanihi, maka hendaklah dicegah dengan menggunakan lisan. Nasihatin bagus-bagus. Nah, tetap dengan etika. Ingat, etika itu sebagaimana dalam Al-Quran, pertama bil mau'izatil hasanah. Jadi nasihat yang baik, tidak langsung gaya kemungkaran langsung tunjuk teh kamu ngene, kamu pelaku maksiat, kamu jahat, kamu bid'ah, kamu sesat. Jangan. Apalagi sing telawan ini adalah orang yang betul-betul dek mana ngerti lalu tentang agama. Tunjuk langsung oleh sirik lah, bertebak itu. Nah, jadi caranya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bil mau'izatil hasanah. Jadi pertama dengan bil hikmah berjulu. Jadi dengan bijaksana. Jadi kata-kata bijaksana ini sangat luas. Bila perlu ini tata nyucuk, lamun mele sembahyang kubiang tes kene. Ini kan termasuk cara yang bijaksana ini. Jadi ndak apang lamun tahu matematika, lamun ente ranking pertama yang telah anak beliang tes sempede. Jadi sekali-sekali bahkan yang seharusnya lamun apal sejus sanok
beliang sepeda motor. Ini tak ada bekedu. Nah, itu kan sering kali kebalik. Walaupun memang bagus. Ranking sikit di sekolahan me anak, mau jere sikit matematika, bahasa Inggris, meleme. Kadang-kadang kita lupa. Lalu mek fall sembahyang mek jelo ini 5 waktu berimam, meleme anak. Kan sekali-sekali dengan tua harus begitu. Itu bahkan itu. Ini kena bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Dindik keras. Jadi lamun rame dindik nyalahang. Laun papa spi tak kedua yang kira-kira. Jadi kita memberikan nasihat tanpa dia merasa dinasihatin. Jadi tanpa menggurui maksudnya. Jadi kalau dia merasa digurui, diceramahin, pasti tersinggung. Nah, jadi harus bagus-bagus cara ente memberikan nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau juga tidak mampu mencegah dengan lisan, fa biqalbih, dengan hati. Nah, ngundang kata mencegah dengan hati, doa yang. Jadi mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan berubah jemaah sulit no. Atau ya Allah, berikan dia hidayah. Itu doa yang tidak sampai sama sekali ndek. Nah, itu pun kata Rasulullah, wa dzalika adhaful iman. Jadi yang ketiga ini menunjukkan bahwa kita itu memiliki iman yang paling lemah. Apalagi ndek sama sekali, ndek dilarangnya. Dilarang tapi langsung kita milih yang ketiga, ndek langsung milih yang ketiga. Ini kan kata-kata fa illam yastati, kalau tidak mampu, bele kan tahu diri tidak mampu. Coba dulu. Kita coba yang pertama, ndek mampu, baru tahu diri te. Yang kedua, ndek mampu. Nasihatin teh ngelawan, ini orang itu tidak mampu. Maka alternatif yang ketiga, lagu sekek 2 telu juru urutannya. Yang ketiga kita lakukan ndak doa yang dalam hati ente. Ya Allah berikan dia hidayah. Ya Allah berikan dia petunjuk. Ndak sama sekali ndak. Bahkan begitu kita melihat kemungkaran ditekanggo langsung pilihan si ketelu doa yang wahya. Ndak boleh. Harus dicoba pertama kedua. Ini orang kata-kata fa illam yastati, kalau tidak mampu. Artinya mampu tidak mampu ini harus dicoba dulu baru tahu ya. Kecuali terberdoa dugaan keras karena memang tabiat memang bilang jelo tahu teh hafal itu dalam menarak dan nenggori ladik subulang misalnya. Nah, ini wah tahu teh wah karakternya sifatnya ini nah bro, ini rantan ini. Nah, bro tekanggo milian si ketelu langsung. Apalagi dengan tekadu tangan, nasihatin doang pelentong itu misalnya. Tahu selerian itu. Wah tahu teh wah karakter ini akibatnya ini yakin wah itu. Nah bro tekanggo milen si ketelu ini. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adhaful iman. Pilihan yang ketiga ini menunjukkan selemah-lemah iman. Nah ini doang aran ini iman teh paling lemah. Bagaimana kalau kita diam? Ndek teh sama sekali mencegah ini. Pengen Rasul ini. Cegah dong ngedu doa, termasuk adhaful iman dengan Rasulullah, iman yang paling lemah. Namun dek sama sekali hampir-hampir dek tak berdoa iman papah tene. Lagi tengok kata lah, alur biaya yang gawe dek ne bau. Kewajiban kita dah mencegah ini. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya. La ta'murunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian memerintahkan yang ma'ruf. Wa la tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah kalian betul-betul mencegah kemungkaran. Jadi non taukid, namun istilah ilmu nahwu ini menunjukkan keseriusan. Taukid ini. Taukid thaqilah, sangat keras perintahnya atau sangat keras larangannya. Ini apa yang kedua, la tanhawunna, dan hendaklah kalian benar-benar mencegah kemungkaran. Aw la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban, lamun riwayat lain iqaban, riwayat Imam At-Tirmizi. Atau jangan sampai Allah Subhanahu wa taala yab'atsa 'alaikum iqaban,
menurunkan terhadap kalian itu iqaban, azab, siksa. Thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yastajibu lakum, maka Allah tidak akan mengijabah doamu. Nah, ini si takut tangte ini. Salah satu dampak negatif akibat lekan tedok terhadap kemungkaran ini ndak terima doa ante si Allah Subhanahu wa taala. Ngumbang-ngumbang ku tengah angkat ime berdoa sampai bedang buburan tekan sujud. Kalau kita sengaja melihat kemungkaran kemudian kita sengaja tidak melarang, ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allah ndekne tengok-tengok, ndekne telengok kita. Nah, ini kan sangat menakutkan ini. Jadi peringatan Allah ini. Jadi menserubin makanan. Jadi ngumbang-ngumbang kita berdoa. Nah, jangan salahkan Allah. Dan apalagi kita sampai mengatakan Allah ingkar janji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku ijabah doamu. Tidak mungkin Allah, mustahil Allah mungkir janjinya. Pasti setiap kita minta pasti diijabah oleh Allah. Lakukan arak ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya. Salah satu rukun sebutnya makanan. Makanan harus halal. Jadi gamparang nih sampai di riwayat Bukhari Muslim serubian ini dengan si paling dia tertolak pertama doa ini si Allah ini adalah dengan musafir, saking lelah jadi beban fisik, beban perasaan, tapi ternyata dia tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabu du'a'uh, bagaimana dia diterima doanya? Makanannya lekal haram, minumannya wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia apa yang dikonsumsi itu adalah dari barang yang haram. Fa anna yustajab du'a'uh, bagaimana doanya bisa diijabah oleh Allah? Artinya penghambat pertama doa kita ditolak oleh Allah adalah makanan kita. Nah, yang kedua ini tedok lekale kemungkaran. Kita tidak mau tahu, apalagi kalimat seperti ini. Alurang biar sejamat temen reken dan bau ite temen reken dah. Kita yang diseret. Ada kasus dulu di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Jadi arak sopok sahabat ngelapor tiba Sayyidina Umar saat beliau menjadi khalifah. Ya Amirul Mukminin, arak maksiat tono, gawe ini besar-besaran tono. Jadi khamarnya arak, judina arak. Lembe tau nih sopok tempat. Terus saya tono arak dengan alim tono. Jadi tulak. Cegah ya, kepak pertama kali dengan si alim ini. Nah, artinya alim lebih teduk. Ino enuk juluh. Nah, ini dari bahasa Umar ini kan sangat tegas bahwa nanti ketika turun adab yang kena itu bahkan le akhirat yang bertanggung jawab pertama ini adalah dengan si tahu. Dia punya ilmu, dia punya kekuatan, kemampuan untuk memberikan paling tidak nasihat, oh ne kena, ne salah, tapi dia diam. Nah, ini kata Rasulullah, diam terhadap kemungkaran fahuwa syaitanun akhras. Itulah hakikatnya setan yang bisu. Nah, ini. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidaklah termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, orang yang tidak bisa menyayangi orang-orang atau anak-anak kecil dari kita. Wa yuwaqqir kabirana, dan tidak bisa memuliakan atau menghormati orang yang lebih dewasa, lebih besar dari kita. Nah, jadi salah satu ajaran Islam yang sangat mulia, lamun kanak beci atau belajar menyayangi. Karena dunia kanak beci ini memang harus dielus-elus. Ini salah satu dunianya, itu yang mereka minta, bukan dimarahin. Jadi marangkat si wah menarakan anak beci bejora sembahyang. Mereka tidak tahu ini salah karena dunia mereka adalah dunia bermain. Jadi cegahlah mereka bukan dengan kekuatan tapi dengan sayang.
ngumbeang konte dengan bahasa halus, ngumbeang konte ya tak usah patang ngumbe, itu jauh lebih mengena di hati mereka dibandingkan dengan sili. Lamun tesili bahkan ayuhal aulad, Imam Ghazali itu sangat mengkhawatirkan, jangan-jangan bukan takut oleh ite doang, takut tidak sembahyang, takut dalam sigit. Jadi itulah mereka anak kecil. Jadi atendak nilai bawah sadar mereka itu arak tersimpan memori mereka. Dia tidak mensigit, mengerikan, takut kita mensigit. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Mau berjorak lek rurungan darat nyeli nengke mau berjorak dalam mensigit, jadi ia takut. Nah atendak ne arak kesan seperti itu. Nah jadi dalam Islam, nah cuma kan kanak-kanaknya ya kadang-kadang terlalu ribut. Sebenarnya agak simpel penyelesaiannya. Anak kecil itu harus didampingi dengan tawaannya. Dendek lepas. Jadi coba aja perhatikan, mereka nanti ribut-ribut dan pasti terlepas. Tidak sampai anak tak lalu sembahyang, itu sembahyang balik. Nah ini yang membuat masjidnya ribut. Nah, jadi salah satu cara kita yang bijaksana dampingin anak teh denden di lekal balik di masjid. Mana barang itu tidak mungkin. Dan itu yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau mengajak cucu-cucunya Hasan Husain jauh ni ada masjid, sembahyang pas kena rukuk ponggok ni senggek ni si Rasulullah. Kan begitu caranya. Artinya ndak lepas lekali itu. Nah, jadi marah ya kadang-kadang itu hino lupa itu. Alalo anak-anak sembahyang alo. Lebih itu masih peri-peri lebale. Ya tidak mungkin sih tidak berjorak anak. Nah, jadi itu tahu ni sebenarnya. Jadi salah satu ajaran Islam menyayangi anak kecil. Yang kedua, menghormati orang yang lebih besar, lebih tua. Nah, jadi banyak riwayat-riwayat bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang yang lebih tua, bagaimana sikap Rasulullah terhadap anak kecil. So jelo arak dengar si Rasulullah 10 anaknya. Arak sopo lupa tiang arannya, yang pasti Akra ini akhir arannya. Jadi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun dek wah nyium anak kok ngene, apalagi meluk ye ngene. Dek wah nyium-nyium apa ngene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak pernah menyayangi tidak akan pernah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ngumpang kena dekat anak tali teh. Marangkatnya seburu ino meluk nyium yang ngosap dan dena wah dena meleh 10 anak kena wah meluk yang ngene. Sikit-sikit dena wah ngosap ya. Nah, ini kan gambaran dia tidak sayang terhadap anaknya. Nah, jadi sayang itu tidak cukup ditunjukkan dengan kepeng doang, pira-pira meleh meh. Bukan, pendidikan, sikap yang halus. Nah, itu. Jadi tegas Rasulullah, "Man lam yarham la yurham." Saya dena sayang Allah. Itu yang pertama. Nah, walam yuwaqqir kabirana, dan tidak memuliakan dengan tua. Jadi orang yang lebih besar usianya, jadi harus kita hormati. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dan tidak termasuk golongan kami kata Rasulullah orang yang tidak memerintahkan terhadap kebaikan dan tidak mencegah terhadap kemungkaran. Wa'lam anna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari fardhu kifayatin. Ketahuilah bahwa memerintahkan untuk melakukan kebaikan, melarang melakukan kemaksiatan atau kemungkaran, hukumnya adalah fardhu kifayah. Apa orang fardhu kifayah? Nah, idza qama bihil ba'du saqata al-haraju 'anil baqin. Kalau sebagian sudah melakukannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Ya, misalnya penduduk tetene kali kebon 102 ini ada kemungkaran sekik melakukan pencegahan. Jadi selepuknya wah gugur kan dosa. Ini makna fardu kifayah. Ya, si sering angkat salat jenazah misalnya. Ini fardu kifayah. Sebagian lekan masyarakat si sembahyang, maka yang lain ikut
gugur dosanya. Lagu waqtassat sawab bil qa'imina bih, atau waqtassat sawabu bil qa'imina bih, tetapi pahalanya ya khusus bagi orang-orang al-qa'imina bih, yang melakukannya. Jadi 10 salat jenazah gugur selepuna, lagu si mau pahala si 10 doang. Masa kan selepuna kan si 10 ini dah mau endek, pelaku doang mau. Wa idza lam yaqum bihi ahad. Nah, kalau tidak ada seorang pun yang menegakkannya, yang melakukannya, hammal haraju kafatal alamina bihi alqadirina ala izalatih. Nah, jadi lamun darat sikit-sikit gawe iya fardu kifayah ini, ammal haraj, maka dosanya itu berlaku secara umum, menyeluruh, kafatal alimin, terhadap semua yang tahu. Jadi selepun nak dengan dek nau misalnya dengan bengumbe itu dek tahu itu lebale doang, dek tahu kemungkaran dek luar, dek terlarang ya itu dek tahu, dek terkena. Jadi seisi nau terus tedok dek negawe ya, atau dek cegah kemungkaran ini, ikut kena dosanya. Al-qadirina ala izalatih, yang mampu memang menghilangkan atau mencegah kemaksiatan itu. Wal wajibu 'alaika idza ra'aita man yatruku ma'rufan aw yaf'alu munkaran an tu'arrifahu bi kauni dzalika ma'rufan aw munkaran. Wajib atasmu kalau kamu melihat orang yang meninggalkan yang ma'ruf, arak dengan ninggalan sembahyang, arak dengan dek puasa Ramadan, au yaf'alu munkaran, atau nyata-nyata dia melakukan kemungkaran, minum, berzina, maling. Apa yang kita lakukan pertama? An tu'arrifahu bi kauni dzalika ma'rufan aw munkaran. Hendaklah kamu kasih tahu, dia beritahu bahwa ini yang ma'ruf, ini mungkar. Nah, dia tahu badak julu bagus-bagus. Ini gawe ini mungkar, ini salah itu. Nah, yang penting tak terteduk. Fa illam yada'hu. Ndak dengan fa illam yad'uh. Ini wazana wada'a yada'u, membiarkan atau meninggalkan. Fa illam yada'hu. Nah, kalau dia tidak meninggalkannya, fa alaika bi wa'dhihi wa takhwifihi. Jadi ndak mele doang terbalak ngene macam angkut ndak mele. Fa alaika bi wa'dhihi wa takhwifihi. Hendaklah kamu nasihati dan bahkan takhwifi, sedikit keras, ancam iskeji. Apa jangan te polisi terpot, perlaporan polisi. Nah, ini maknanya akan takhwif. Fa illam yansajir, kalau dia tidak kapok, ndek doang dia kapok, ndek doang dia dengar itu. Fa alayka bi taghyirihi wa qahrihi bid-darb. Hendaklah kamu rubah dia atau kamu larang dia dengan sedikit keras, bid-darbi, enu ya misalnya lamun benci kana. Wa kasri alatil lahwil muharramah, dan hancurkan alat-alat permainan yang diharamkan. Nah, ini laik memang sering terjadi ini. Jadi lamun arak dengan berzina, barengan setelah ini berzina di zaman jahiliyah lah. Mun berzina, kemudian minum khamar, iringin musik. Nah, ini kenana al-lahwil muharramah. Nah, setelah ini dah pisah. Yang pernah sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madayang dalam sebuah hadis, jadi haramnya musik, kemudian berjudi. Nah, karena itu memang dek wah pisah waktu itu. Nah, yang pernah ikutin si embel-embel alatil lahwil muharramah, alat-alat kesenian yang diharamkan. Karena pada dasarnya kesenian itu termasuk yang sangat yakin itu bukan hukumnya haram. Tetapi haram itu kalau ada embel-embelnya marah ini. Nah, itu kata Imam Ghazali. Wa iraqatil khamr, dan tuangkan khamarnya. Jadi ngono cara anta mencegahnya lamun dak mele doang baik rebutin khamarna tuakne. Nah, buang atau lamun hari ini narkoba rebutin buang tersedot tetengumbe. Waraddil amwal al-maqsubati min yadihi ila arbabiha, dan ambil harta misalnya maling, baik dia nih harta ini. Jadi al-maqsubah harta yang dirampas, min yadihi ila arbabiha, jadi dari tangannya kemudian kembalikan kepada pemiliknya. Nah, ngono carante. Wa hadhihi ar-rutbatu la yastaqillu biha illa man badzala nafsahu lillah.
Dan rutbah tingkatan ini, cara ini tidak mungkin bisa ditempuh illa man badzala nafsahu lillah, kecuali orang yang betul-betul badzala nafsahu, mengerahkan kemampuan dirinya lillah, semata-mata karena Allah. Jadi kurang-kurang angkun tenggawe bukan karena Allah, bega sekate. Au kana ma'dzunan lah, atau kalau dia diizinkan min jihati sultan, oleh pemerintah misalnya. Jadi izinannya itu, apalagi negara hukum misalnya. Nah, lagu lamun pemerintah misalnya nyuruh itu, ya sudah, tidak jadi masalah, bahkan itu bagus. Wa ammar rutbatani al-awwalatani a'ni at-ta'rif wal wa'dhi fala yuqassir anhuma illa jahilun mukhabbit aw 'alimun mufarrid. Adapun dua tingkatan yang pertama, maksud saya kata pengarang at-ta'rif wal wa'dhi, memperkenalkan ini haram, ini halal, ini baik, ini buruk, wal wa'dhi, atau memberikan nasihat. Fala yuqassiru anhuma illa jahil, maka tidak dikatakan berlaku taksir, lale, kecuali orang itu adalah jahil mukhabbit, jahil yang kelewatan, au alimun mufarrid, atau orang alim yang lale. Jadi menarik dengan alim teduk le kemungkaran, berarti orang alim ini termasuk orang alim yang lale. Wa'lam anna al-amra bil ma'ruf wajibun. Jadi ini inti kan pembahasan teh amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi sebisa mungkin marak seburu ini atindak teh sampai tedok ya ngombang pun teh caran teh atina betul-betul amar ma'ruf nahi mungkarnya betul-betul tegak le lingkungan teh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.